Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hari ke-11 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya akan membacakan bait syair dari Maulana Jalaluddin Rumi. Hari ini saya akan membaca syair 387 sampai 394. Walau dalam langkah ada ribuan perangkap, tapi karena kau bersama kami, takkan ada derita dan kesedihan. Setiap malam kau bebaskan ruh-ruh dari penjara tubuh, dan kau hapus lembaran-lembaran mental. Setiap malam ruh-ruh bebas dari sangkar ini, bebas dari materi, perkataan, dan kisah-kisah. Kala malam tiba saat seseorang tertidur, orang-orang yang terpenjara tak menyadari penjara. Para sultan tak menyadari pemerintahan dan kekuasaannya. Ruh yang bebas, tak ada kesedihan, tak ada pikiran untung dan rugi, tak ada hayalan orang ini dan orang itu. Keadaan seorang arif, bahkan saat terjaga pun demikian. Tuhan berfirman, hum rokudun, mereka sedang tertidur. Tak usah malu dari hal ini. Orang-orang arif siang malam menutup mata atas dunia ini, seperti pena yang digerakkan oleh tangan ilahi. Seseorang yang tak melihat tangan saat pena bergerak, akan menyangka gerak berasal dari pena. Bait ini masih lanjutan dari bait kemarin, penggalan ini. Nah, ada banyak makna yang bisa kita raih dalam bait syair ini. Misalnya di bait pertama ini Maulana menjelaskan kepada kita, walau dalam melangkah ada ribuan perangkap, tetapi karena kau bersama kami, kau yakni Tuhan, tak akan ada derita dan kesedihan. Jadi seperti dalam ayat Al-Quran, falhamaha fujuraha wa taqwaha, Tuhan sudah menunjukkan ke dalam diri kita jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Oleh karena itu kita harus melengkapi pengetahuan-pengetahuan kita hingga kita bisa memilih atas jalan kebenaran. Nah, oleh karena itu ada banyak perangkap ya. Jadi selain ada jalan kebenaran juga ada jalan kebatilan. Jalan kebatilan ini bisa kita maknai ada perangkap, dan kenapa ribuan perangkap? Karena kalau kita hubungkan di dalam diri kita, kita tidak perlu menghubungkan di luar. Di dalam diri kita ini ada banyak perangkap juga dalam diri. Mulai dari syahwat, keinginan, kecenderungan, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan satu persatu, khususnya menganalisa keinginan kita, kita akan tahu bahwa betapa banyak perangkap di dalam diri kita. Nah, tapi kata Al-Maruni, tapi karena kau bersama kami, maksudnya karena Tuhan bersama kami, tak akan ada derita dan kesedihan. Kita bisa tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan kebatilan. Atau misalnya ketika kita masuk ke dalam itu, Tuhan mengeluarkan kita dari tempat itu. Ada banyak hal yang kemudian ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, kita akan Tuhan akan menjaga diri kita untuk tetap dalam kondisi yang benar, tetap di jalan yang benar, tidak terjerembab kepada jalan kebatilan. Nah, syaratnya kata Rumi, Tuhan bersama kita. Jadi tapi karena kau bersama kami, takkan ada derita dan kesedihan. Jadi menghadirkan Tuhan di dalam diri, misalnya dengan zikir yang sering kita sampaikan, bahwa zikir ini sebenarnya bisa menjadi alarm di dalam diri kita, alarm untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif atau yang buruk. Jadi selama kita mengaitkan diri kita, menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah zikir yang kita lantungkan terus-menerus di dalam diri kita ini insya Allah akan menjadi alarm dalam diri kita. Nah, kemudian dari sini Maulana Rumi menjelaskan tentang dimensi mimpi ya. Setiap malam kau bebaskan ruh-ruh dari penjara tubuh, dan kau hapus lembaran-lembaran mental. Jadi ketika kita tidur, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran, Tuhan akan menarik ruh kita ke alam barzah gitu,
Dan kemudian ketika kita bangun, Tuhan mengembalikan ruh kita ke tubuh kita kembali. Makanya kata Imam Rumi, setiap malam kau bebaskan ruh-ruh dari penjara tubuh. Jadi ruh kita berkelana ke alam barzah. Nah, setiap malam ruh-ruh bebas dari sangkar ini. Bebas dari materi, perkataan, dan kisah-kisah. Jadi setiap malam ruh kita berkelana di alam barzah. Nah, tentu ketika dia di sana, dia dengan karakteristik ruhaniyahnya. Nah, apa karakteristik ruhaniyah itu? Dia bebas dari materi, bebas dari perkataan, bebas dari kisah-kisah. Dia tidak membawa dimensi yang lebih banyak, dimensi melekat kepada materi ya. Jadi lebih banyak kepada dimensi ruhaniyah. Makanya kalau dalam ajaran tasawuf, setiap malam sebenarnya kita bermimpi. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang tidak bermimpi. Yang ada adalah dia tidak tahu kalau dia sedang berada di alam barzah dengan alam mimpinya, atau dia tidak ingat ketika dia kembali dari ruhnya, alam ruh ke tubuhnya, dari alam barzah ke tubuhnya. Jadi dia tidak mengingat apa yang telah dia saksikan di sana. Dan kebanyakan memang kita seperti itu. Yang kita tahu, kita tidur, bermimpi, tahu-tahu bangun. Seperti itu. Padahal Al-Quran menjelaskan ketika kita tidur, ruh kita bertamasya ke alam barzah, lalu kita bangun, ruh kita dikembalikan lagi. Makanya ada hadis, an-naum akhul maut, tidur itu saudara mati. Bahwa sebagaimana mati nanti kita akan berada di alam barzah, saat kita tidur pun sebenarnya kita sudah berada di alam barzah. Makanya contoh terbaik mati itu adalah tidur. Dan apa yang kita saksikan di mimpi kita itu adalah gambaran dari alam barzah kita sendiri. Ini para sufi menjelaskan demikian. Nah, kala malam tiba saat seseorang tertidur, orang-orang yang terpenjara tak menyadari penjara. Para sultan tak menyadari pemerintahan dan kekuasaannya. Dia semua terbebas dari itu. Orang di penjara tidak tahu kalau dia sedang di penjara, yang berkuasa tidak tahu kalau dia sedang berkuasa. Semuanya menikmati kebebasannya di alam ruh, melupakan dimensi materinya. Ini yang menakjubkan sebenarnya dalam dimensi ruh. Ruh yang bebas, tak ada kesedihan, tak ada pikiran untung dan rugi, tak ada khayalan orang ini dan orang itu. Kalau kita lihat mimpi-mimpi kita ya seperti itu. Ruh hanya melanglang buana kesana kemari, tak ada sama sekali hal seperti ini ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini, dari gambaran yang dijelaskan Maulana Rumi ini, kemudian dia menjelaskan bagaimana sih kira-kira kondisi seorang sufi. Nah, kemudian Maulana menjelaskan keadaan seorang arif, bahkan saat terjaga pun demikian. Maksudnya, saat kondisi sadar seperti ini pun, dia sebenarnya seperti dalam kondisi tidur. Maksudnya, kalau kita melihat alam barzah kan dengan tidur. Para sufi saat terjaga pun mereka terkoneksi dengan alam barzah. Mereka bisa menyaksikan hal-hal yang ada di alam barzah. Makanya Tuhan berfirman, hum rokudun, mereka sedang tertidur. Tak usah malu dari hal ini. Tak usah malu ini terkait dengan diri kita yang tidak pernah mengalami hal seperti ini ya. Tidak punya kesadaran seperti ini. Nah, oleh karena itu kata Maulana Rumi, orang-orang arif siang malam menutup mata atas dunia ini. Seperti pena yang digerakkan oleh tangan ilahi. Jadi karena mereka adalah seorang sufi, seorang arif, maka mereka sepenuhnya hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti pena yang digerakkan oleh tangan ilahi. Seluruh kehendaknya diserahkan kepada kehendak ilahi. Jadi sehingga tidak ada lagi hal iradah dari dirinya sendiri, semuanya adalah kehendak dari ilahi. Makanya kata Maulana Rumi, seperti pena yang digerakkan oleh tangan ilahi. Seseorang yang tak melihat tangan saat pena bergerak akan menyangka gerak berasal dari pena. Dan inilah sebenarnya makna la haula wala quwata illa billah. Tapi karena kita tidak saksikan bagaimana kekuatan ilahi bekerja di dalam diri kita, sehingga kita seolah-olah ketika kita berbuat sesuatu, kita menisbatkan perbuatan itu terhadap diri kita, bahwa sebenarnya itu adalah perbuatan saya.
itu adalah kekuatan saya. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau komentar, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.